Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya saat ini kita akan mengikuti ibadah online lagi. Di mana saudara berada, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, mari berikan tepuk tangan dan pujian-pujian yang indah bagi Tuhan kita. Sebab ada Tuhan yang hebat, yang siap memberkati kita semua. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Berikan tepuk tangan saudara bagi firman Tuhan kita. Sebab ada Tuhan yang hebat, yang siap memberkati kita semua. Amin. Pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga katakan Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. Dan saya percaya, ketika kita bersorak-sorai, kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Aku diberkati, semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Mari kita siapkan hati kita.
Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari angkat suaramu, katakan, oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me.
Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake. Mari katakan sekali lagi, oh your presence never leave me, and you never forsake me. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Walaupun gunung segala berubah Tuhan, tapi kasih setiamu Tuhan tidak akan pernah berubah Tuhan. Engkau berfirman Tuhan, Engkau akan menyertai kami setiap tingkah laku kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu semakin dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa ini dalam rencana-Mu Tuhan. Bangsa ini dalam keamanan-Mu Tuhan. Kau yang menjaga bangsa ini Tuhan, hingga bangsa ini terus Bapa dipimpin oleh Engkau Tuhan. Kau berkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, setiap para menteri-menteri Tuhan, bahkan setiap jajaran pemerintah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu semakin dinyatakan Tuhan. Kau yang memberikan mereka kemampuan Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Di tengah Tuhan masalah yang terjadi di bangsa ini Tuhan, beserta 34 provinsi, kami percaya Tuhan, Kau yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan terjadi di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Bapa setiap tim medis Tuhan yang mengobati Tuhan COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang berikan mereka kekuatan Tuhan, perlindungan dari Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, hikmat dari Engkau Tuhan. Berikan mereka kemampuan Tuhan untuk mengobati Tuhan setiap pasien-pasien Tuhan yang terinfeksi Tuhan COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, semakin kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, menyembuhkan mereka dari kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membawa juga Tuhan Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu Tuhan, Wakil Gembala Tuhan, setiap Bapak, setiap pengurus, setiap full timer Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu melimpah atas hidup mereka Tuhan. Kau yang memampukan mereka, hikmat dari Engkau Tuhan, pengurapan dari Engkau Tuhan turun atas mereka Tuhan, hingga mereka bersatu hati Tuhan dalam terus untuk melayani Engkau, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan umat-Mu Tuhan di GBI Petra Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada Tuhan, menyembuhkan umat-Mu yang sakit Tuhan, yang ada di rumah sakit, bahkan di rumah yang sedang sakit Tuhan. Kau yang berikan Bapak kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan mereka yang butuh jalan dalam setiap masalah Tuhan, keekonomian Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mampukan mereka Tuhan, terus berharap kepada Engkau Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Kami percaya Tuhan, umat-Mu tetap menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini Tuhan. Kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk siap untuk merenung mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan Tuhan hati kami Tuhan bejana-bejana yang siap dibentuk oleh Engkau Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami siapkan hati kami. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh senang sekali boleh berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Saya percaya keadaan kita baik dan diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada hari yang indah ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Masih berhubungan dengan tema pengayoman Allah untuk kita. Dan saya mau sampaikan firman Tuhan dengan judul mendapat manfaat terbesar dari firman Tuhan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sangat rindu diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan.
Tapi sayangnya sedikit sekali orang yang mendapatkan berkat yang besar karena salah mempergunakan atau memakai firman Tuhan sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata bahwa firman-Nya tidak pernah gagal. Mari kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas sekali Tuhan berkata dalam kitab Yesaya 55 ayat 10 bahwa seperti hujan ya turun dari langit ke bumi, dia akan membasahi bumi dan masuk ke dalam tanah dan dia akan menyuburkan tumbuhan-tumbuhan, Saudara. Air sangat dibutuhkan. Tidak ada air, tanaman akan mati. Demikianlah tanpa firman Tuhan, roh kita akan mati. Jiwa kita akan mati. Dan kita hidup tetapi tidak ada kehidupan. Dan dikatakan dalam ayat 11 bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Firman Tuhan pasti melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam segala yang Tuhan suruhkan kepada firman itu. Nah, kalau begitu, setiap firman yang kita baca, kita dengarkan, seharusnya memberikan sesuatu kepada kita. Memberikan berkat, memberikan kekuatan, memberikan kuasa, memberikan pertolongan. Tapi kenapa sedikit sekali yang kita peroleh? Kenapa kita tetap gagal, kita tetap kalah, kita tetap tidak menerima apa-apa, dan sangat menyedihkan anak-anak Tuhan dalam pergumulan hidupnya kalah, hancur dan malah mencari pertolongan dari luar. Padahal firman Allah menjamin kemenangan. Nah, kita akan belajar hari ini rahasia bagaimana kita menggunakan atau kita bersikap atau memperlakukan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu benar-benar mendatangkan manfaat terbesar. Nah, firman Tuhan hanya bisa mendatangkan berkat, anugerah, kekuatan, dan segala hal yang baik jika firman itu tinggal dan tertanam di hati kita. Ingat baik-baik, firman yang berasal dari Tuhan hanya bermanfaat jika firman itu tinggal dan tertanam di dalam hati. Saya akan bacakan ayatnya. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, perhatikan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas dikatakan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Di dalam kamu, di dalam hatimu. Ditegaskan lagi Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jelas di sini bahwa firman Tuhan harus tinggal dan tertanam secara mendalam di hatimu. Baru firman itu berkuasa, baru firman itu bermanfaat buat kita. Nah, kebanyakan orang, mayoritas orang Kristen, firman Tuhan tidak tinggal di dalam hati, tetapi cuma sampai di pikiran. Kenapa? Karena kebanyakan orang Kristen hanya membaca firman Tuhan. Perhatikan di sini, hanya membaca firman Tuhan. Dan kebanyakan orang Kristen membaca secara banyak. Ya,
lebih mementingkan kuantitas. 10 pasal, 20 pasal, 30 pasal. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu firman Tuhan yang harusnya memberikan dampak besar hanya cuma sampai di otak, di pikiran, hanya menjadi pengetahuan saja. Karena begitu banyak yang dibaca, hanya sedikit yang didapat. Hanya sedikit. Mungkin saja dia tahu ceritanya secara garis besar, secara keseluruhan. Tapi berkat-berkat yang terdapat di dalam firman Tuhan, dia nggak dapatkan. Kalau banyak seperti itu, seperti orang baca koran. Ya. Dan kebanyakan, saking banyaknya yang dibaca, maka hampir semua lupa. Nah, akibatnya kita berkata, saya banyak kok baca firman, tapi kok nggak ada sesuatu yang saya dapat. Nah, di sini kekeliruan. Saya tidak berkata bahwa membaca Alkitab secara banyak itu salah, enggak. Saya setiap hari memberi waktu untuk mendengarkan audio Bible. Ya, rata-rata 1 kitab 1 hari. Itu perlu untuk memberi makan kepada jiwa kita, kepada pikiran kita, sehingga kita bisa tahu cerita, kisah ya dari sebuah perjalanan tokoh Alkitab ataupun firman Tuhan di dalamnya, dan kita bisa mendapatkan kesimpulan dan sebagainya, tetapi itu baru hanya sampai di pikiran. Harus ada yang kita lakukan yang lebih dalam lagi. Nah, ini kuncinya. Bapak Ibu Saudara. Orang yang berhasil melakukan kunci ini, maka hidupnya akan berhasil dan beruntung. Kita akan membaca dari 2 tokoh ya, tulisan 2 tokoh yang sangat dahsyat terkenal dalam Alkitab, yang hidupnya sungguh-sungguh dahsyat, sungguh-sungguh luar biasa, berkemenangan dalam segala hal. Ya, kita melihat tulisan dari Raja Daud dan juga Yosua, orang-orang yang berhasil mengalahkan raksasa-raksasa kehidupan dalam kehidupan mereka. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan atau meditate Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Membuka kitab Mazmur pasal 1, langsung Daud memberikan kunci kemenangan. Daud langsung memberikan hal yang paling inti dan prioritas dalam hidupnya, yaitu merenungkan firman Tuhan, dan dikatakan di sini siang dan malam. Itu kunci kenapa dia berhasil, kenapa dia selalu beruntung dalam hal yang dia lakukan. Yosua 1, ingat ini Yosua pasal 1 juga, ayat 8, katakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah atau meditate itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oh, Yosua adalah tokoh yang sangat luar biasa. Dia berhasil dengan apa yang diperintahkan atau diinginkan Tuhan. Kalau saudara baca kitab Yosua, saudara akan dapati ada 1 kalimat ya, ditulis beberapa kali yang dikatakan begini, pada zaman Yosua semua janji Allah digenapi dalam hidupnya. Wow, dahsyat saudara. Saya ingin hidup seperti itu. Semua janji Allah digenapi dalam hidup saya. Apa rahasianya? Kembali ayat tadi, renungkanlah firman Tuhan. Kita mau belajar lebih dalam. Kebanyakan kita hanya membaca. Kebanyakan kita hanya tahu secara garis besar. Kita tidak merenungkan. Kita cuma sekedar mendapat informasi. Nah ini yang sering kali gagal kita lakukan, sehingga kita nggak mendapat banyak. Nah, saya akan jelaskan apa arti meditasi. Kalau kita dengar kata meditasi, banyak orang alergi dan berkata, aduh ini bukannya sesuatu yang Kristen atau sesuatu yang gaya hidup Kristiani. Ini bukan sesuatu yang
baik, ini ajaran agama lain. Mungkin saudara berpikir seperti itu, tapi maaf saudara. Kalau saudara baca Alkitab di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa Inggris, saudara akan temukan ada 14 ayat yang menuliskan kata meditate. Nah, 14 saudara. Para ahli Alkitab berkata kalau satu kata ditulis 3 kali aja udah sangat penting. Ini 14 kali. Saudara nggak bisa sangkali bahwa meditate adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Tetapi dalam prakteknya meditasi firman yang kita lakukan berbeda dengan meditasi yang diajarkan agama lain. Apa perbedaannya? Perbedaan yang paling penting adalah kalau meditasi-meditasi yang diajarkan di luar sana, diajarkan bagaimana mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, yang membuat redam semua substansi dalam kehidupan, diredam sedemikian rupa. Tetapi kalau di dalam iman Kristen, meditasi firman bukan kita mengosongkan, tetapi justru kita mengisi diri kita dengan firman. Nah, itu bedanya. Kita bukan membuat kosong hidup kita, membuat sepertinya tidak ada apa-apa sama sekali, hampa, sekosong-kosongnya. Bukan itu, tetapi kita justru mengisi kekosongan kita dengan firman Tuhan. Wow. Ini luar biasa. Nah, saya akan jelaskan saudara, meditasi firman ada 14 ayat kata meditasi di dalam Alkitab. Kata yang terbanyak digunakan adalah hagah. Ini menarik sekali ya. Saya sangat diberkati saudara. Nah, kalau kita melihat Strong Dictionary atau kamus Alkitab ya, dari Strong yang diterbitkan oleh Strong, maka kita akan mendapati berbagai arti dari kata hagah ini atau meditasi ini. Kita akan baca secara keseluruhan, nanti saya akan jelaskan satu poin demi satu poin supaya kita mengerti. Ya, menurut Strong Dictionary, meditasi atau hagah artinya adalah mempelajari dengan serius. Mempelajari dengan serius. Yang kedua, mengucapkan dengan berulang-ulang. Yang ketiga, merenungkan atau memikirkan dalam-dalam. Yang keempat, bergumam atau membisikkan firman. Yang kelima, ya, membayangkan atau mengimajinasikan. Wow, ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan anak-anak Tuhan selalu bingung dengan saat teduh mereka. Dan kalau ditanya saat teduh berapa lama? Aduh, saya nggak bisa lama, cuma 5 menit udah doa semua, rasanya sudah saya sampaikan. Semua udah saya doakan, saya bingung mau doa apa lagi. Kesalahan kita dalam doa adalah bahwa kita yang berbicara terus-menerus sampai habis pokok pembicaraan, cuma 5 menit. Kita minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Wah, habis 5 menit. Itu sudah semua. Tetapi kita nggak izinkan Allah berbicara kepada kita. Jika saudara ingin memiliki saat teduh yang artinya berbobot, ya, dan cukup lama kita bisa menikmatinya, maka bagian dari meminta itu sebenarnya cuma bagian terkecil. Yang menjadi porsi terbanyak harusnya adalah meditasi firman. Kalau saudara lakukan ini 1 jam rasanya singkat. Kenapa? Karena langkah-langkah ini akan memakan banyak waktu dan membuat kita mendapatkan secara mendalam, mendapatkan inti, ya, mendapatkan nutrisi, mendapatkan
vitamin, mendapatkan segala yang terbaik dari firman Tuhan. Mendapatkan kekuatan, mendapatkan roh di dalamnya, rema di dalamnya. Wow, luar biasa. Jadi ini berbeda dengan baca Alkitab yang banyak-banyak tadi. Itu penting, itu baik, tapi tidak banyak hal yang kita dapat. Nah, yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah mempelajari firman dengan serius. Apa maksudnya mempelajari firman? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau baca Alkitab, saudara harus mempelajari, bukan cuma membaca. Ingat, Alkitab kita dibuat ribuan tahun. Ya, sebelum kita lahir. Di tempat yang bukan di negeri kita, di tempat yang berbeda. Dengan budaya, dengan sistem, dengan bahasa yang berbeda, dengan keadaan kondisi yang berbeda. Dengan banyak hal yang tidak cocok ya jika kita paksakan untuk seperti kondisi kita sekarang. Karena itu kita harus pelajari dengan serius. Contoh, kita ambil satu ayat atau satu perikop. Kita harus banyak bertanya, ini ayat ini diucapkan oleh siapa? Untuk siapa? Kondisi waktu itu seperti apa? Itu konteksnya apa? Pelajari juga arti katanya ya dalam bahasa aslinya. Dalam kamus-kamus ya. Nah, kalau saudara bingung, waduh saya Pak nggak ada kamus-kamus seperti itu, saya nggak punya banyak buku rohani. Saudara, kita bersyukur sekarang kita hidup di zaman komputer, zaman internet. Pakai teknologi. Kita nggak perlu memperbanyak buku-buku di rumah kita, nggak perlu. Tinggal buka di Google, saudara cari. Mau apapun ada di sana. Misalnya saudara ingin menyelidiki kata Elohim, tulis saja arti kata Elohim di Google. Atau Elohim means, ya kalau dalam bahasa Inggris. Saudara kemudian pelajari. Saudara akan dapat kata aslinya, maksudnya apa, asal katanya. Itu kalau baru satu kata aja kita bahas, sudah lama juga kita akan pelajari. Kenapa? Supaya kita mendapat pengertian sedalamnya. Belum lagi hal-hal yang lain ya. Wah, misalnya kita menyelidiki sebuah kisah dalam kerajaan di Israel, zaman pemerintahan siapa dan sebagainya. Wah, itu akan membuat kita asik sekali dan ingin tahu lebih dalam lagi. Sehingga kita mendapat makna sebanyak mungkin. Tapi mempelajari saja nggak cukup, itu baru permukaan. Yang kedua saudara, dari hasil kita mempelajari, misalnya satu perikop kita pelajari, dan ada satu ayat yang ternyata memberkati kita, atau memang kita sedang ingin merenungkan ayat ini, karena sesuai dengan kebutuhan kita, maka saudara harus mengambil ayat ini dan mengucapkannya berulang-ulang. Itu langkah yang kedua. Mengucapkannya berulang-ulang. Kenapa Pak harus diucapkan berulang-ulang? Karena kita sedang menanamkan di hati kita. Dengan kita berkata-kata, telinga kita mendengar, pikiran kita memikirkan, dan terus mengulang sehingga perlahan dia akan mulai tertanam. Ya. Setelah mengucapkan berulang-ulang, kemudian merenungkan dan memikirkan apa yang kita ucapkan itu secara mendalam. Nanti saya akan beri contoh saudara, ini kita penjelasannya dulu. Merenungkan, memikirkan dengan mendalam apa yang kita ucapkan tadi. Luar biasa. Nah saudara, kita bisa belajar dari kehidupan sehari-hari. Kenapa orang bisa dendam? Bahkan bisa sampai membunuh orang lain karena dendam. Kenapa? Itu karena dia selalu merenungkan perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada dirinya. Dia pikirkan dalam-dalam, ya,
Dia bayangkan, dia olah di hati, dia pikir sampai tertanam. Tadinya cuman kejadian yang di luar, tetapi karena terus-menerus direnungkan, masuk ke dalam hati, maka jadi dendam. Dari dendam ada tindakan, dia balas dendam. Bisa menjadi sebuah tindakan kejahatan. Ya saudara bisa pikirkan, banyak orang merenungkan kejahatan orang lain, perbuatan orang lain, tapi jarang merenungkan firman Tuhan. Nah itu keliru sekali. Setelah kita merenungkan, memikirkan dalam-dalam, kita menggumamkan, membisikkan firman. Ini sebenarnya tradisi bangsa Timur Tengah. Mereka suka menggumamkan firman Tuhan. Artinya mengatakan tetapi dengan suara perlahan, dengan tujuan supaya dia saja yang mendengar. Dengan suara perlahan, dengan suara nada yang rendah, supaya hanya dirinya yang mendengar dan supaya dia bisa mencerna kata-kata itu. Nanti saya akan jelaskan contohnya. Ya. Dan yang terakhir, membayangkan, mengimajinasikan, memvisualisasikan apa yang dia baca, yang dia ucapkan, yang dia renungkan berulang-ulang. Kalau satu paket tindakan, langkah-langkah ini dalam memeditasikan firman kita lakukan, maka engkau akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Ini bagaikan lebah yang sedang mencari bunga dan kemudian masuk ke dalam bunga. Bukan cuma terbang di luar, di permukaan, dia masuk ke dalam dan dia menyerap sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya sari-sari nutrisi dan madu, ya, nektar dari bunga itu. Setelah habis dia baru keluar, dia cari lagi. Nah, kita ingin supaya firman Tuhan yang ya mungkin satu ayat yang sangat penting buat kita ini, kita ambil sebanyak mungkin sari-sari berkat-berkat yang ada di dalamnya. Sampai kita mendapatkan dan baru kita berpindah ke ayat yang lain. Wow, luar biasa. Kalau saudara lakukan langkah-langkah ini, apa yang terjadi? Maka firman Tuhan ini yang akan terjadi. Roma 10 ayat 17. Bunyinya begini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Pak, bukankah kita sudah dengar secara telinga waktu Alkitab dibacakan? Waktu dengar khotbah, waktu saya baca Alkitab, ya, kita mungkin membaca dengan bersuara. Ya, telinga jasmanimu mendengar, tetapi telinga rohanimu belum. Ini bagian paling dalam di batin ini, nggak bisa cuma sekilas begitu, tapi harus meditasi yang tadi 5 langkah tadi, saudara. Maka nanti logos itu, firman yang masih berupa tulisan itu, yang langkah-langkahnya kita lakukan tadi dengan meditasi firman, yaitu mempelajari dengan serius, mengucapkannya berulang-ulang, merenungkan, memikirkan dalam-dalam, bergumam, membisikkan firman, dan juga membayangkan, mengimajinasikan firman. Maka logos tadi masuk dalam hati dan dia akan menjadi rema. Apa tuh rema? Rema adalah firman Allah yang dihidupkan. Firman Allah yang bukan secara umum tapi khusus untuk memberkati kita. Berbicara langsung ke hati kita, ke masalah kita, ke roh kita. Wow, luar biasa. Nah, inilah yang menimbulkan iman. Jadi ketika saudara lakukan 5 langkah tadi, firman Tuhan, ini ada skemanya saudara. Saudara bisa lihat di situ. Firman Tuhan kita meditasikan, maka firman tadi menjadi iman. Iman akan memberikan apa? Kekuatan.
Tadinya kita lemah, kalah, hancur, lunglai, letih, sakit mungkin, sedang menderita. Tapi ketika firman kita meditasikan, apa hasilnya? Kita jadi ada kekuatan, ada penghiburan. Kenapa? Karena firman yang kita renungkan itu sudah menjadi iman, menjadi keyakinan. Kita jadi ada kekuatan untuk bangkit, untuk bertindak. Yang kedua, saya tulis di sini, iman menghasilkan kuasa. Tadinya kita kalah, kita menghadapi masalah, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi serangan iblis, kita kalah, kita gagal, kita hancur, kita terpuruk. Tetapi ketika firman itu kita renungkan, dan firman itu kemudian berbicara di dalam hatimu menjadi rema, maka dia memberikan kepada kita sebuah keyakinan, iman, dan akhirnya saudara itu memberikan kita kuasa, otoritas untuk menang. Haleluya. Bagaimana saudara bisa menang kalau nggak meditasikan firman? Kalau firman nggak berubah jadi iman. Nah yang ketiga, iman menghasilkan karakter. Hal-hal yang buruk dalam diri kita, karakter-karakter yang jelek, karena kita diisi oleh firman yang kita renungkan secara dalam tadi, kita meditasikan firman, maka dia akan mengganti karakter kita yang kotor. Seperti ya kalau kita habis minum kopi ya, di sini ampasnya hitam, kotor, kemudian kita bawa di wastafel, kita biarkan air dari keran masuk terus, maka dia akan meluap, kotoran-kotorannya akan terangkat, akan terbuang sampai nanti terus kita biarkan airnya yang bening masuk dan memenuhi gelas ini, muk ini. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita meditasikan, dan terus mengisi hidup kita sampai semua karakter sifat buruk kedagingan kita akan tersingkir. Dan karakter ilahi memenuhi kita. Haleluya. Dan tiga hal ini akan menghasilkan tindakan. Kekuatan yang kita dapatkan membuat kita bertindak. Iman yang menjadi kuasa membuat kita bertindak. Ya, sesuai dengan iman itu. Dan iman yang menjadi karakter tadi membuat kita bertindak, meresponi sesuatu. Misalnya kita disakiti, karakter daging kita adalah membalas kalau disakiti. Tetapi ketika firman memenuhi hidup kita karena kita meditasikan, dia menjadi menguasai kita, maka tindakan kita adalah karakter ilahi, mengampuni. Wow. Dan hasil dari tindakan adalah mujizat, karena kita dasarkan oleh firman. Luar biasa. Saudara mau mujizat? Saudara harus ikuti langkah-langkah ini. Firman Tuhan dimeditasikan, yang menghasilkan iman. Iman menghasilkan apa tadi saudara? Menghasilkan kekuatan, menghasilkan kuasa atau otoritas, kemudian menghasilkan karakter. Yang ketiga hal ini menghasilkan tindakan atau perbuatan, dan tindakan ini menghasilkan mujizat. Haleluya. Dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Jadi saudara bisa ngerti sekarang, kalau saudara mau mengalahkan dunia, mengalahkan pengaruh dunia, mengalahkan tekanan, serangan dunia, maka hanya satu yang bisa mengalahkan, iman kita. Iman dari mana? Dari firman yang kita meditasikan. Puji Tuhan, saudara. Baik, itu tadi dengan cukup jelas ya saya sampaikan. Sekarang kita mau supaya lebih mantap lagi, lebih ngerti lagi, kita mau praktek. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mencoba proses meditasi ini. Kita ambil satu perikop yang akrab dengan kita, yang mudah ya kita renungkan, yang bisa menjawab kebutuhan kita. Nah, saya ambil dari sini Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Tentunya saudara sudah sangat mengenal ayat-ayat ini.
Bahkan sering kita nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Langkah pertama saudara baca ayat 1 sampai 6. Kemudian saudara mulai pelajari dengan cukup serius ya. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama tentunya kita harus tahu kata-kata penting di sini. Contoh kata Tuhan, saudara selidiki. Cari bahasa aslinya itu pakai kata apa. Di sini kalau kita cari di Strong Dictionary, di Google juga sudah bisa dapat. Kata Tuhan di sini adalah Yehova. Ya, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat, pencipta segala-galanya. Dan di sini kata kedua yang perlu saudara selidiki adalah gembala. Saudara pelajari gembala zaman dulu di Israel seperti apa. Bukan seperti zaman sekarang ya, dengan mesin-mesin yang mengembalakan ribuan domba dan sebagainya dengan robot dan sebagainya, sistem-sistem teknologi. Tapi kita kembali ke masa Alkitab ini atau ayat ini ditulis ya. Kita lihat ke sana, bukan yang saat ini, bukan di Indonesia, tapi kondisi di Israel pada waktu itu. Gembala seperti apa? Gembala waktu itu ya, bayangan yang Daud sampaikan adalah seperti yang dia alami ketika dia menjadi gembala. Dia ada di tengah domba-dombanya, dia menyertai domba-dombanya, menjaga domba-dombanya. Saudara bayangkan itu, saudara. Ya, luar biasa. Nah, saudara, kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka kita adalah domba. Nah, saudara selidiki domba. Ternyata domba adalah binatang yang sangat lemah, sangat rapuh, tidak berdaya, tidak punya senjata untuk membela diri. Dan dia nggak punya jarak pandang yang jauh, jadi dia bisa melihat hanya jarak dekat. Kalau jarak jauh dia nggak kelihatan. Kemudian dia mudah sekali tersesat. Dia kalau sudah jauh dari rumah atau terpisah dari gerombolannya, dia nggak bisa balik lagi. Kenapa? Karena dia nggak punya insting seperti binatang-binatang lain yang tahu lokasi, tempat dan sebagainya. Dia paling mudah tersesat. Nah, itulah kita, domba ya, yang lemah, tak berdaya, tidak punya kemampuan, tidak punya senjata untuk bertahan. Dan kita punya jarak penglihatan pendek, kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang, dan kita mudah tersesat kalau nggak ada gembala dekat kita. Ini gambaran yang sangat baik. Nah, setelah saudara pelajari, saudara mulai mengucapkannya. Saya anjurkan satu ayat. Saudara mengucapkan berulang-ulang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ucapkan terus. Renungkan dalam-dalam. Wah, Tuhan Allah yang dahsyat, Yehova, Allah yang mulia, Allah yang sempurna, Allah yang maha besar, maha pencipta. Wah, dia memiliki segala-galanya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan. Dia adalah pemilik hidup saya. Saudara bayangkan dalam-dalam. Kemudian dia menjadi gembala kita dan kita domba-dombanya. Domba yang lemah, yang terbatas, yang bergantung penuh kepada gembalanya. Kita bayangkan kita berjalan di belakang dia, kemudian dia gendong kita, taruh di punggungnya, dan dia berjalan mencari padang rumput dan air. Dan saudara, perkatakan terus kalimat ini secara penuh dan mulai gumamkan dengan perlahan sampai meresap dalam hati kita, dan kita imajinasikan terus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus saudara, terus. Sampai meresap, saudara nikmati, ya saudara rasakan. Ketika saudara tenggelam di dalam firman itu, saudara akan merasa dirimu benar-benar seperti domba yang aman, nyaman, tenang, dan gak kekurangan. Kenapa? Karena gembalamu bukan sembarangan, gembalamu adalah Tuhan sendiri. Segala-galanya milik dia. Saudara aman, tenang, saudara gak takut. Terus saudara renungkan. Kemudian dikatakan ayat kedua, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau,
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara bayangkan dia membawa kita ke padang yang berumput hijau, kemudian membaringkan kita di rumput itu dan kita makan sampai kenyang. Rumput hijau ini bicara kebutuhan fisik. Allah memikirkan, Allah menyediakan kebutuhan fisik. Dengan pemikiran perenungan ini saudara kan mendapat keyakinan, gak usah khawatir, Allahku yang akan mencukupkan. Aku bekerja, aku berusaha, tapi Allah yang akan membuka pintu-pintu berkat menyediakan buat aku. Bukan usahaku sendiri yang menghasilkan, tapi Allah yang menyediakan. Aku tinggal mengambilnya berkat itu. Luar biasa saudara. Renungkan sehingga timbul iman, kepercayaan, keyakinan. Menimbulkan kekuatan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Orang di luar sana stres, depresi, tekanan begitu banyak. Kenapa? Gak ada gembala yang melindungi dia, yaitu Tuhan. Kita dijaga, bahkan dibawa ke air yang tenang. Kita minum, disegarkan. Air bicara apa? Bicara kesegaran dari Roh Kudus. Allah membuat hati kita damai, tenang. Sekalipun berkecamuk gelombang, berkecamuk masalah, pergumulan, kau tetap tenang dan segar. Kau refresh. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita minum air yang menyejukkan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, bayangkan kau berjalan di belakang gembala yang terus menuntun kita. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau engkau mengikut dia, engkau sedang berjalan dalam kebenaran. Nah, jangan terlalu cepat beralih dari satu ayat ke ayat lain, tapi nikmati, serap sebanyak mungkin. Beri waktu yang cukup untuk kita mendapatkan rema, mendapatkan nutrisi untuk roh kita ini. Sampai kita dikuatkan, disegarkan. Nah saudara, kemudian ayat ke-4, ke-5, dan ke-6, saudara lakukan yang sama. Saudara pelajari, saudara memperkatakan, ya saudara merenungkan dalam-dalam, kemudian saudara gumamkan, saudara imajinasikan. Sampai ayat yang ke-6, jangan terlalu cepat beralih dari satu ayat ke ayat lain. Dan setelah engkau merasakan muncul sesuatu di hatimu, ya, sesuatu yang membuat hidupmu menjadi lebih hidup, membuat rohmu menjadi kuat dan ada semangat, ada kuasa di dalam kita, ada iman di dalam kita. Jangan cepat selesaikan, saudara. Saudara berdiam diri, biarkan rohmu tenang. Tunggu beberapa saat. Mungkin Allah akan berbicara secara langsung dalam hati kita. Setelah itu, setelah kita diam, tenang, ya entah Tuhan bicara atau tidak, saudara tunggu. Setelah kita begitu segar, saudara, silakan berdoa. Kenapa? Karena hatimu sudah ada iman, ada kekuatan. Ya, hatimu udah ada rema. Lakukan ini, saudara. Maka firman Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah gagal ini akan melakukan tugasnya. Dia tidak akan kembali kepada Tuhan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan berhasil dalam apa yang Allah perintahkan. Kalau engkau sakit, ambil ayat. Oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Perkatakan. Pelajari, renungkan. Gambaran tentang Yesus disiksa. Bilur-bilur, robek-robek, saudara renungkan darah yang mengalir, rasa sakit yang dia alami. Terus saudara sampai itu masuk dalam hatimu. Dan katakan dalam hatimu dengan yakin karena Yesus sudah mengalami itu, aku telah sembuh. Mujizat akan terjadi dalam hidup. Firman Tuhan akan menjawab semua kebutuhan. Haleluya, amin. Saya percaya saudara diberkati. Yang penting di sini adalah engkau mempraktekannya.
Puji Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar hal yang sangat dahsyat hari ini. Bagaimana mendapatkan manfaat sebesar dari firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar kami bukan sekedar mendengar tapi mempraktekkan sehingga benar-benar sungguh-sungguh kami mendapatkan apa yang Kau inginkan. Ampuni kami yang selama ini sia-sia Tuhan menyia-nyiakan semua firman Tuhan sehingga tidak ada satupun yang menjadi berkat buat kehidupan kami karena kami salah mempergunakannya. Tapi hari ini kami tidak akan menyia-nyiakannya. Kami akan memeditasikan firman Tuhan seperti para tokoh Alkitab yang luar biasa. Kami akan mempelajari sungguh-sungguh. Kami akan mengucapkannya berulang-ulang. Kami akan merenungkan dalam-dalam. Kami akan menggumamkan, menyanyikannya. Kami akan mengimajinasikannya. Sehingga firman itu tertanam di hati kami. Dan ketika itu tertanam menjadikan iman. Apa yang kami katakan, apa yang kami doakan, apa yang kami lakukan akan berhasil dan kami akan beruntung. Terima kasih, berkati semua umat-Mu. Kami percaya kami akan berkemenangan. Karena Engkau telah memberikan iman lewat firman Tuhan. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai hari ini sampai selamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. God bless you.